Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman, bagi generasi salaf, Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendulang sebanyak mungkin keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Dan ini terlihat dari kesungguhan mereka dalam meraih target-target yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari target diwajibkannya saum. Yaitu apa? Target takwa. Generasi salaf, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui betul ya, betapa berharganya bulan yang mubarak ini. Sehingga tidak ada waktu yang terlewat kecuali mereka jalani dengan penuh keseriusan, penuh mujahadah dalam beramal soleh. Sehingga sebagian besar misalnya di antara para salafus soleh, di antara para imam al-fuqaha misalnya kita kenal ya, 4 ulama fuqaha al-arba'ah itu, misalnya Abu Hanifah misalnya, yang beliau termasuk golongan tabi'in di antara para ulama fuqaha, karena beliau masih bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah. Bahkan disebutkan beliau rahimahullah adalah salah seorang ulama yang dijuluki dengan julukan al-watat, tiang. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada seorang pun bertemu beliau kecuali beliau sedang melaksanakan sholat. Sehingga ikhwati fillah, dalam konteks bagaimana beliau rahimahullah melakukan mujahadah dalam sholat ini disebutkan selama 40 tahun kurang lebih sholat subuh beliau itu menggunakan wudhu sholat isya. Artinya beliau dari isya terjaga sampai subuh dan menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau juga salah seorang ulama di antara generasi salafus saleh yang dikenal begitu ya, sering mengkhatamkan Al-Qur'an ya, 30 juz ya kalau khatam Al-Qur'annya dalam 2 rakaat. Membayangkan ya, mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam 2 rakaat salat. Dan dalam beberapa buku tentang sirah para salafus saleh ada beberapa generasi salafus saleh yang terkenal dengan hal ini. Seperti misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga dikenal dengan sering mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat salat malam. Atau Sa'id bin Jubair, Tamim ad-Dari misalnya. Ini tentang bagaimana profil Abu Hanifah bin Nu'man rahimahullah. Imam Malik misalnya disebutkan dalam satu atsar bahwa ketika Ramadan datang, maka beliau taraka majalis al-hadis. Beliau memberhentikan sementara majelis halaqah hadis dan majelis keilmuan secara umum. Apa yang beliau lakukan ikhwatul iman? Yaitu wa aqbala ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Beliau konsentrasikan Ramadan untuk baca Quran dari mushaf. Juga Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, salah seorang fuqaha yang tentu kita tidak asing lagi atas namanya, terutama kaum muslim Indonesia begitu ya, adalah orang yang ketika Ramadan datang, beliau mengkhutamkan Al-Quran dalam sehari semalam 2 kali. Siang hari 1 kali, malam hari 1 kali. Dan beliau baca itu dalam salat-salat beliau rahimahullah. Sehingga 30 hari Ramadan beliau khatamkan 60 kali Al-Quran. Subhanallah. Pun dengan Imam Ahmad juga sama. Ya, beliau adalah seorang ulama yang abid, yang alim, ya, ahli ibadah dan seorang yang alim luar biasa. Yang dalam satu athar dari anaknya Abdullah ya, Ibnu Ahmad rahimahumullah, ya, disebutkan bahwa kana abi rahimahullah yusalli fi kulli yaumin wa lailah 300 raq. Bahwa ayahku itu, Imam Ahmad maksudnya, salat dalam sehari semalam enggak kurang dari 300 rakaat. Ya, luar biasa ini ya. Kita kalau hitung salat-salat fardu saja 17 rakaat, tambah qabliyah ba'diyah 12 rakaat misalnya, tambah qiyamul lail misalnya 11 rakaat misalnya, paling hanya 50-60 rakaat. Tapi beliau salat 300 rakaat sehari semalam. Kecuali ketika beliau sakit akibat
di penjara oleh penguasa saat itu ya. Beliau disebutkan sholat ketika sakit itu mi'ah khamsina raka'ah, setengahnya 150 rakaat dalam sehari semalam. Itu pun dalam kondisi beliau sakit. Subhanallah ya. Satu hal yang tentunya menjadi sebuah cerminan ya bagi kita, sebuah qudwah ya bagi kita dari para generasi saleh, dari mujahadah mereka dalam amal-amal soleh terutama di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita bisa petakan ya dalam konteks pemetaan amal-amal Ramadan ya di antara para generasi saleh, misalnya tentunya adalah selain saum yang Allah wajibkan adalah kita sangat sadar di antara amal yang juga sangat ditekankan adalah tilawatul Quran. Kenapa demikian? Pertama adalah karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa kenapa Al-Quran? Maka baca Quran karena disebutkan bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah absen untuk talaki Quran pada setiap malam Ramadan. Ya, setiap malam Ramadan. Dalam satu athar dari Bukhari Muslim disebutkan annal mudarasah bainahu wa baina Jibril kanat lailan. Bahwa pengkajian Al-Quran antara Rasulullah SAW dengan Jibril adalah terjadi pada malam bulan Ramadan. Bahkan dalam satu athar yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa di Ramadan sebelumnya Rasulullah SAW kedatangan Jibril marratan, satu kali. Tapi wa annahu aradahu fi amin wa fi ami wafati marratain. Bahwa di saat tahun di mana beliau wafat, Ramadan terakhir di mana beliau wafat, Jibril alaihissalam mendatangi sampai 2 kali. Nah, sehingga dari hal inilah para salafus saleh pun demikian intens dalam konteks menghidupkan Ramadan dengan tilawatul Quran. Beberapa contoh misalnya kita sebutkan, misalnya Al-Aswad Ibnu Yazid rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam. Di mana beliau hanya tidur antara maghrib dan Isya. Imam Ath-Thawri rahimahullah, salah seorang tabi'in misalnya, ketika datang Ramadan, beliau tinggalkan segala kesibukan termasuk mengajar halaqah, ilmu dan lain sebagainya, dan beliau konsentrasikan diri untuk membaca Al-Quran. Sa'id bin Zubair misalnya juga disebutkan khatam Quran dalam setiap 2 malam. Imam Syafi'i tadi berapa? 60 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Dan begitu pun beberapa ulama-ulama di antara generasi salafus saleh yang menunjukkan tentang bagaimana perhatian mereka terhadap tilawatul Quran dan menghiasi Ramadan dengan Al-Quran. Nah, sehingga ada pertanyaan mungkin di antara kita begitu ya, bagaimana dengan adanya larangan dalam hadis Rasulullah SAW? Ketika ada seorang sahabat, dia merasa mampu menghatamkan kurang dari 3 hari. Rasulullah SAW melarang hal itu. Ada satu keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang masalah ini. Dikatakan bahwa larangan menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari apabila itu terjadi terus-menerus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau kita ada dalam satu waktu yang spesial, seperti Ramadan spesial, kita semua tidak ada yang ragu tentang tingkat kespesialan Ramadan ini. Atau kita berada di tempat yang spesial, misalnya di mana? Di Al-Haramain misalnya. Ya, di sekitar Masjid Nabi dan Masjid Al-Haram misalnya. Ini tempat spesial kan? Maka di tempat dan waktu spesial seperti ini tentunya seorang harus mengejar keutamaan waktu dan tempat spesial ini dengan memperbanyak ibadah adalah satu hal yang dibolehkan. Begitu ya. Plus sama pun dengan Ramadan. Apalagi di waktu yang spesial lagi di Ramadan, yaitu apa? Al-Ashrul Awakhir. Ya, malam-malam 10 terakhir. Nah, ini tentunya adalah memperbanyak ibadah, termasuk mengkhatamkan Quran melebihi batas yang dibolehkan Rasulullah SAW. Dibolehkan dalam batas ini selama tadi ya tetap menjaga tajwidnya,
tetap menjaga ahkam hurufnya, begitu ya. Ini tentunya dalam cakupan yang dibolehkan. Dan itu pun dilakukan oleh para salafus saleh. Bahwa mengkhatam Quran dalam konteks 2 kali dalam sehari ini tetap dengan tartil, tajwid dan ahkam huruf yang tetap dijaga, gitu ya. Nah, ini dari sisi bagaimana semangatnya mereka dalam tilawatul Quran.